Apa yang akan kalian lakukan jika niat baik kalian untuk memulai hidup baru yang tenang, damai, dan jauh dari kekerasan justru berubah menjadi medan perang yang berdarah hanya karena sebuah insiden sepele di sekolah anak kalian? Hari ini, kita akan membedah alur cerita dari sebuah film aksi thriller yang sangat solid, intens, dan memuaskan berjudul Homefront yang dirilis pada tahun 2013. Kita akan mengikuti kisah seorang mantan agen di IE Elite yang mencoba mengubur masa lalunya yang kelam, namun justru harus berhadapan dengan psikopat penguasa kota kecil yang sangat berbahaya dan licik. Siapkan diri kalian untuk ketegangan yang terus meningkat dari awal hingga akhir. Dan mari kita mulai ceritanya. Kisah dimulai dengan sebuah operasi penggerbekan laboratorium sabu-sabu skala besar yang sangat berbahaya oleh agen rahasia yang sedang menyamar dalam waktu lama, Pill Broker. Penyamaran broker sebagai anggota geng motor Outcast hampir mencapai puncaknya. Namun, operasi tersebut berakhir dengan tragedi yang menyisakan trauma mendalam, ketika putra dari pimpinan geng motor gila bernama Danny T tewas dalam baku tembak yang kacau tepat di depan mata ayahnya sendiri. Meskipun broker sudah mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkan pemuda itu, demi menegakkan hukum tanpa pertumpahan darah, Danny T justru melihatnya sebagai bentuk pengkhianatan pribadi yang tak termaafkan. Let's roll, boy. Somebody give me a 20 on my agent inside. Freeze! He's undercover! Stand down! Stand the fuck down! Put your fucking weapon down! All units, I got 2 on the move. Dog Green muscle car headed southeast, go safe and on towards the north. Agent in pursuit. Cops all over the fucking motherfucking place! Fuck! Come on, dog! You wanna play chicken, motherfucker? Let's do this! Drop 8! Drop the gun! Diliputi rasa bersalah yang berat, dan kesadaran bahwa identitas serta keluarganya kini berada dalam bahaya besar, broker memutuskan untuk mengundurkan diri dari kesatuannya. Ia memilih untuk pindah ke sebuah kota kecil yang terpencil di Louisiana bersama putri kecilnya yang cerdas, Maddie. Di sana, mereka mencoba membangun kehidupan yang sangat sederhana, di sebuah rumah kayu tua di pinggir sungai yang tenang, berharap identitas asli broker sebagai mantan agen elit tidak akan pernah terendus oleh siapapun. Namun, kedamaian yang mereka cari ternyata hanyalah ketenangan sebelum badai. Karena di kota kecil dengan komunitas tertutup seperti ini, kehadiran orang asing selalu menjadi pusat perhatian dan rahasia masa lalu memiliki caranya sendiri untuk merayap kembali ke permukaan. Ketegangan yang mengubah segalanya mulai muncul dari sebuah kejadian yang seharusnya hanya menjadi urusan anak-anak sederhana di taman bermain sekolah Maddie. Maddie yang sejak dini telah diajarkan teknik bela diri praktis oleh ayahnya untuk perlindungan diri, terpaksa membela diri dari gangguan fisik seorang perundung bernama Teddy Klum. Dengan ketenangan yang ia warisi dari ayahnya, Maddie memberikan satu pukulan telak yang membuat hidung anak itu berdarah hebat di depan murid-murid lainnya. What? You scared? Give it back. Come get it. Give it back. Go on. What you gonna do about it? Cry? I asked you twice. Twice what, loser?
Ask twice. Insiden ini ternyata menjadi sumbu pendek yang memicu kemarahan luar biasa dari ibu Teddy, Cassie Klum, seorang wanita pecandu narkoba dengan temperamen yang sangat buruk, tidak stabil, dan penuh dendam. Nothing happened there. Hey, Broker! Hey, Jimmy! Don't take any shit, Jimmy. Jimmy! Broker! I stand by the call. Back in the truck, please. You owe my son a goddamn apology. Jimmy, back in the truck, please. Can you get in the truck, please, honey? Honey, baby, get in the Turn truck. your back on me. Get him, Jimmy. Get in the truck. Get him, Jimmy. hey. Get in there. Jimmy, stop it! Take him down, Whoa, Jimmy. whoa, whoa, whoa! Hey! Get over here! Back off! What the Move fuck away. are you doing? God damn it, what are you doing? Sir, Get here. move away. Stop. Come on. In the truck. Breathe, Jimmy. Jesus Christ. Don't do something, will you? I'm in trouble here. No. Embarrassed a man in front of his child, Mr. Broker. He was out of line. Things got out of hand, Sheriff. They won't happen again. Cassie yang merasa martabat keluarganya diinjak-injak oleh orang asing, meminta bantuan kakaknya, Morgan Gator Bodine, seorang gembong narkoba lokal yang ditakuti dan licik, untuk mengintimidasi broker agar mereka segera pergi dari kota itu selamanya. Gator awalnya meremehkan masalah ini dan menganggapnya hanya drama perempuan biasa. Namun, Gator mulai menyadari bahwa Phil Broker bukanlah warga sipil biasa atau ayah rumahan yang bisa mereka ancam dengan ancaman kosong. Karena anak buahnya gagal mengintimidasi broker di sebuah pom bensin, di mana broker justru melumpuhkan mereka dengan gerakan yang sangat efisien dan mematikan. Oh, you got this piece of shit. Crazy motherfucker. Can you get that pump for me? I'm almost done. Can I help y'all out here? No, he's done. We don't need your help. That's 1284. I wasn't done yet. I think you are. Turning that back on. You fucked up. Gator yang merasa tertantang dan curiga, mulai terobsesi untuk mencari tahu siapa sebenarnya identitas asli Phil Broker, dan dari mana ia mendapatkan kemampuan bertarung yang begitu taktis dan mematikan. Saat Broker sedang keluar dan rumah dalam keadaan kosong, Gator menyelinap masuk dengan niat melakukan sabotase kecil. Namun, di balik dinding rumah kayu tersebut, ia menemukan kotak rahasia berisi dokumen-dokumen lama, foto-foto operasi, dan laporan intelijen dari masa jabatan Broker di agen rahasia, termasuk detail mengenai geng motor Outcast dan kematian putra Danny T. Menyadari bahwa ia baru saja menemukan kartu as yang sangat berharga dan bisa mengubah nasib bisnis narkobanya, Gator merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menguntungkan, daripada sekadar membalas dendam sepele untuk kakaknya. Ia bermaksud menyerahkan informasi keberadaan Broker kepada Danny T yang kini mendekam di penjara, melalui perantara kekasihnya yang juga mantan pecandu, Cheryl. Dengan melakukan pengkhianatan ini, Gator berharap ia bisa mendapatkan proteksi besar dan memperluas jaringan distribusi sabu-sabu miliknya melalui bantuan koneksi geng motor yang haus darah ini, tanpa memedulikan sedikitpun nyawa Maddie yang tidak berdosa yang akan ikut terancam dalam pusaran balas dendam yang sangat brutal tersebut. Surprise. Cheryl Mott. Old habits and all. I want you to look at something. It's a gift for Danny T. This guy killed my fucking kid. Take care of this for me. To find this rat fuck, you know where he is, yeah? Where is the narc? Broker mulai merasakan firasat buruk setelah ia mendapati kucing kesayangan Maddie hilang secara misterius. Dia juga melihat tanda-tanda bahwa ada orang asing yang telah menggeledah isi rumahnya. Gotcha. Hey, Broker. You're a really funny fucking guy. You fight like a cop.
Who's watching your fucking kid, huh? Who's watching your kid? All by herself. Broker mencoba bertindak cepat dengan mulai berkemas untuk segera meninggalkan kota demi keamanan putrinya. Namun, Gator telah meluncurkan rencananya lebih cepat dengan memanggil bala bantuan dari geng motor Outcast yang haus darah untuk menghabisi Broker di kediamannya sendiri. Serangan fajar terjadi dengan sangat brutal dan terorganisir. Sekelompok pengendara motor bersenjata berat menyerbu kediaman Broker yang terisolasi di pinggir sungai dengan tembakan membabi buta. Disinilah kemampuan asli Broker sebagai mesin tempur intelijen kembali bangkit sepenuhnya dari tidur panjangnya. Ia menggunakan keahlian taktis jebakan dan ketenangan mentalnya untuk melumpuhkan para penyerang satu persatu dalam pertarungan yang sangat intens berdarah dan penuh adrenalin. Minutes. Go, 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 go. Medic! Medic! Dad, what was that? Dad, what was that? I need you to stay down here, okay? Go. Maddie, run! Run! Setelah geng motor Outcast berhasil ditumpas di sekitar rumah Broker, Cheryl, kekasih Gator yang ikut menyusup dalam kekacauan tersebut, berhasil mendapatkan Maddie yang sedang lari ketakutan. Dengan licik, Cheryl menculik gadis kecil itu, memasukkannya ke dalam perahu dan membawanya kabur. Maddie! 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 Pihak kepolisian setempat akhirnya tiba di lokasi dengan sirine yang memecah kesunyian. Di tengah investigasi polisi dan garis kuning yang dipasang di sekeliling rumahnya, Broker yang menolak untuk berdiam diri mulai mencari celah. Dia berhasil berkomunikasi dengan Maddie yang masih dibawa Cheryl di dalam perahu. Maddie memberikan petunjuk bahwa ternyata dia dibawa ke bengkel milik Gator. Mengetahui hal ini, Broker langsung mengambil alih salah satu mobil polisi dan bergegas pergi untuk mencari dan menyelamatkan Maddie. Sementara itu di bengkel tersebut, situasi justru semakin memanas. Gator yang baru saja tiba terkejut dan langsung bertengkar hebat dengan Cheryl. Gator menyadari bahwa menculik anak kandung seorang mantan agen elit adalah sebuah kesalahan fatal yang bodoh.
Karena niat awalnya hanyalah menggunakan informasi broker untuk bisnis narkoba, bukan mengundang amarah seorang ayah yang mematikan. Gator yang panik langsung membawa Maddie dan mencoba melarikan diri menggunakan mobil. Hal ini memicu aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan di jalan raya sampai ke sebuah jembatan. Namun, akibat manuver kendaraan yang berbahaya dengan kecepatan tinggi dan terlambat saat masuk jembatan, mobil yang dikendarai broker mengalami kecelakaan yang cukup parah. I just shot my fucking sister! Tell the operator of the Intercoastal Bridge to open the bridge. Repeat, open the bridge. Just stop the car! Gator yang merasa sudah menang ingin mengakhiri broker menggunakan pistol. Namun Maddie mencoba membujuk dan memohon agar Gator melepaskan ayahnya. Broker yang mulai sadar akhirnya berhasil merebut pistol di tangan Gator dan langsung menghajarnya tanpa ampun hingga hancur babak belur. Please, don't hurt him! Nobody shoots. There's a child on the bridge. Daddy! Stop, please! Dad! Back in the car right now! Please just stop! Get the fuck in the car! I don't want you to see this! Get in the You don't fucking have car! to do that! Just stop Fucking it! car! Get in the car before I blow your fucking face off! Meskipun ia memiliki kesempatan dan alasan yang kuat untuk menembak kepala Gator di tempat, broker memilih untuk menurunkan senjatanya. Ia memilih untuk tidak menjadi pembunuh di depan mata sang anak yang menyaksikannya dari dekat, menjaga sisa kemanusiaannya demi sang buah hati. Polisi akhirnya menangkap Gator yang sudah tidak berdaya, sementara broker akhirnya bisa bernapas lega dan memeluk erat putrinya yang berhasil diselamatkan.